Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran mahasiswa di hari ini. Kita lanjutkan teori beberapa cara pandang para pakar, begitu ya. Itu mata kuliah pengembangan SDM ini sangat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa sekalian. Akan menambah hasanah dan wawasan serta pengetahuan yang bertambah. Baik, kita mulai ya. Sesi hari ini adalah pengembangan SDM melalui pemberdayaan, empowerment. Kalau kita lihat beberapa kata dasar pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Dengan mendapat awalan ber menjadi berdaya, artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal untuk mengatasi sesuatu. Mendapatkan awalan P dan akhiran an, sehingga menjadi pemberdayaan. Tentunya dapat diartikan sebagai usaha atau proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak, atau melakukan sesuatu. Ini berdasarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, tahun 1955. Jadi pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut empowerment. Stewart tahun 2008 secara etimologis mengatakan pemberdayaan berasal dari power, yang berarti kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mengusahakan agar sesuatu itu terjadi ataupun tidak sama sekali. Baik ya, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Konsep pemberdayaan pada hakikatnya berdasarkan pada kepercayaan bahwa anggota membutuhkan organisasi sama besarnya seperti organisasi juga membutuhkan mereka, dan pemimpin pada suatu organisasi akan memahami bahwa karyawan merupakan aset yang paling berharga bagi organisasi. Jadi kalau pimpin organisasi sudah mengatakan bahwa seluruh SDM pada suatu organisasi merupakan aset, maka ini tidak main-main, gitu ya. Pemberdayaannya harus betul-betul secara optimal dilakukan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Nah, pemberdayaan adalah memberikan anggota keterampilan dan kewenangan yang penuh untuk mengambil keputusan yang biasanya secara tradisional dilakukan oleh manajer atau atasannya. Biasanya seperti itu ya. Kalau pemberdayaan itu pasti ada pemberdayaan sampai level yang paling bawah. Nah, selanjutnya beberapa pengertian teori pemberdayaan ini banyak sekali sebenarnya. Saya hanya mengambil beberapa saja. Dari Rob Brown, dari Kahn, dari Robert dan Green, dan Clutterbuck. Jadi memang luar biasa. Pemberdayaan itu sangat erat hubungannya dengan profesionalisme seseorang dalam satu organisasi. Jadi organisasi sangat membutuhkan orang-orang profesional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Dan berikutnya adalah bagaimana pemberdayaan juga sebagai upaya untuk mendorong dan memungkinkan individu-individu untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya mereka memperbaiki cara mereka melaksanakan pekerjaan, dan bagaimana cara menyumbang tujuan-tujuan sesuai dengan tujuan organisasi. Mereka kerahkan dengan akal pikiran dan tenaga untuk bekerja semaksimal mungkin agar terlihat bahwa anggota organisasi juga merasa diberdayakan, merasa bisa bekerja dengan baik, dan merasa memiliki rasa tanggung jawab. Ini perlu, responsibility perlu. Begitu diberikan pemberdayaan oleh pimpinan, maka akan muncul dari bawah, namanya bottom up, rasa tanggung jawab secara individual maupun kelompok. Baik ya, kita lanjutkan.
Tujuan pemberdayaan ini sudah jelas bahwa kemandirian yang meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan, ini bagian daripada membentuk individu menjadi mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi dan dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi. Tentu dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif. Nah, pemberdayaan dengan 4 aspek tersebut akan terlihat dan akan tercipta kemandirian. Tentu apa yang diciptakan insya Allah akan berhasil. Beberapa cara pandang tentunya bagaimana pemberdayaan ini juga bisa melanjutkan pengembangan SDM dan pembangunan dalam mencapai kesejahteraan hidup. Tentu terciptanya lapangan pekerjaan yang paling utama. Karena jangan sampai seorang sarjana dan akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan yang baik dalam suatu perusahaan atau mungkin pekerjaan yang sangat ditunggu dan dicita-citakan oleh para mahasiswa yang telah menjadi seorang sarjana. Tentu dengan kesarjanaannya akan membangun kehidupan yang lebih layak dan akan menjamin keberhasilan karena cara kerjanya adalah cara kerja dengan yang lebih keras, dengan pikiran yang luar biasa, ilmu yang bermanfaat, tatarannya adalah implementasi yang telah didapat dan dipergunakan di masyarakat. Bagaimana model pemberdayaan yang bisa muncul dan bisa digunakan oleh beberapa cara pandang organisasi dan tentu model-model yang biasa digunakan yang sangat sederhana adalah pertama, desire, trust, confidence, communication, accountability, dan credibility. Kalau diurutkan mulai dari desire sampai kepada trust, confidence, credibility, accountability, dan communication, ini perlu. Tahapan-tahapannya adalah dilaksanakan secara baik dan benar, begitu ya, secara baik dan benar. Kan menawarkan model pemberdayaan yang dapat dikembangkan oleh organisasi. Ini sangat perlu, ya, sangat perlu dan diharapkan bisa dipergunakan dengan cara yang sangat sederhana. Nah, tahapan empowerment adalah bagaimana mendelegasikan, melibatkan pekerja, antara lain diberi kesempatan para pekerja mengidentifikasi permasalahan yang sedang berkembang. Yang kedua, bagaimana memperkecil directive personality dan memperluas keterlibatan pekerja. Ini perlu. Berikutnya, terciptanya perspektif baru dan memikirkan kembali strategi kerja. Dan berikutnya adalah bagaimana keahlian tim melatih karyawan untuk menguasai diri sendiri, self-control. Jadi, empowerment yang sangat sederhana melibatkan pekerja. Delegation of authority perlu. Melibatkan pekerja perlu. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu, kalau sudah bicara top down, dari atas ke bawah, maka diberi keleluasaan untuk bottom up, dari bawah ke atas. Tentu adalah cara kerja dalam satu organisasi. Melibatkan pekerja, di awal tadi dikatakan sebagai aset, maka berkembangnya organisasi itu akan semakin terbuka luas. Pemberdayaan pekerja saat ini sangat dimungkinkan dan dibutuhkan dalam suatu kesempatan yang organisasi bisa berkembang dengan cepat. Selanjutnya, bagaimana trust menjadi dasar daripada pengembangan SDM, pemberdayaan, tentu didasari dengan membangun kepercayaan. Pimpinan kalau sudah percaya kepada bawahan, maka tidak boleh disalahgunakan oleh bawahan. Banyak kejadian unsur bawahan selalu melanggar aturan. Kepercayaan diberikan oleh pimpinan tanpa terasa dilanggar oleh bawahan. Nah, ini tidak boleh terjadi.
Karena memang saling percaya itu sangat dibutuhkan dan akan diciptakan serta menciptakan kondisi yang baik. Tentu komunikasi dua arah ini sangat diperlukan. Pertukar informasi dari bottom up, dari top down itu perlu. Yang termasuk dalam trust adalah pertama, memberi kesempatan pada karyawan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan itu perlu diajak serta para bawahan, diberikan kesempatan untuk bicara. Yang kedua, menyediakan waktu sumber daya mencukupi bagi karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini perlu juga. Dan yang ketiga, pimpinan perusahaan menyediakan pelatihan-pelatihan yang cukup untuk kebutuhan kerja bagi karyawan agar bisa berkinerja dengan baik. Agar bisa berkinerja dengan baik. Yang berikutnya, menghargai perbedaan pandangan, menghargai kesuksesan yang diraih karyawan. Sekecil apapun prestasi yang diberikan oleh karyawan perlu dihargai, perlu diapresiasi. Terkadang pimpinan ada hal-hal yang sangat kecil terlupakan, ya. Tapi kalau pimpinan telah memiliki pengetahuan yang sangat luas, hal-hal yang detail sampai yang sekecil apapun itu selalu menjadikan perhatian. Karena pimpinan kalau sudah mengatakan bahwa seluruh karyawan kami merupakan aset bagi organisasi, aset bagi corporate, jadi luar biasa. Jadi kalau sudah human resources sudah dikatakan sebagai aset, maka tidak ada kata lain bagaimana mendorong untuk berkinerja lebih baik. Yang berikutnya, menyediakan akses informasi yang cukup. Tentu saat ini adalah dunia digital tidak bisa dihindari. Diharapkan semua organisasi saat ini sudah terjadi perubahan cara pandang. Karena dunia informasi sangat mudah didapat, sangat mudah juga diberikan. Ini harus diperhatikan oleh para pimpinan dan juga oleh bawahan dalam satu organisasi atau perusahaan. Nah, berikutnya adalah confident. Bagaimana bawahan juga memberikan percaya diri kepada pimpinan, itu perlu. Memberikan rasa saling percaya, itu perlu. Dan juga pimpinan harus menghargai kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Jadi saling menghargai sangat perlu. Tentu dengan adanya confident akan terlihat bagaimana yang pertama, delegation of authority atau mendelegasikan tugas yang penting bagi karyawan itu sangat mudah dilakukan. Yang kedua, menggali ide dan saran dari karyawan. Sekecil apapun, karyawan bisa dimintai pendapat untuk memaksimalkan fungsi dan peran untuk organisasi akan semakin tumbuh dengan baik. Banyak ide-ide dari karyawan yang sangat mudah diminta asalkan diberi kesempatan. Terkadang bawahan tidak pernah diajak bicara. Ini adalah kesalahan yang perlu diperbaiki. Berikutnya adalah memperluas tugas dan membangun jaringan. Network perlu antar departemen. Memahami behavior perilaku karyawan sangat perlu agar mudah dalam pengendalian. Berikutnya, menyediakan jadwal job instruction. Bagaimana kalau sudah bicara struktur organisasi, maka di dalamnya ada job description, ada job specification, dan ini didorong bagi semua karyawan agar mengetahui, bisa bekerja dengan baik, bisa melakukan dengan baik, bisa menyelesaikan dengan tepat waktu, apa saja yang dibutuhkan oleh pimpinan, maka selesai dengan baik dan tepat waktu. Diharapkan hasilnya semua berkualitas, gitu ya. Dan selanjutnya adalah credibility. Menjaga kredibilitas sangat penting. Tentu ada reward pada suatu organisasi, ada juga punishment. Nah, bagaimana kira-kira mengembangkan lingkungan kerja, mendorong kompetensi agar sehat, gitu ya. Tentu kalau sudah tercipta dalam satu organisasi, maka
diharapkan ada performance yang tinggi. Ini harapan-harapan. Tentu ada beberapa yang termasuk credibility dalam organisasi. Memandang karyawan sebagai partner strategis. Ini perlu pimpinan harus membuka mata, membuka telinga, mendengarkan bahwa kalau sudah dikatakan tadi aset, SDM adalah sebagai aset, maka semua terbuka. Karyawan selalu dimintai pendapat. Yang kedua, peningkatan target di semua bagian pekerjaan. Ini akan mudah dilaksanakan. Yang ketiga, memperkenalkan inisiatif individu untuk melakukan perubahan melalui partisipasi. Tadi saya katakan adalah bottom up perlu, maka partisipasi akan segera dilakukan oleh para bawahan. Berikutnya, membantu menyelesaikan perbedaan dalam penentuan tujuan dan prioritas. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, ada namanya skala prioritas. Ini perlu. Yang penting tidak selalu didahulukan. Ada kalimat begitu ya. Yang penting itu tidak selalu didahulukan. Tapi namanya skala prioritas itu tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena kadang-kadang bahwa cara pandang pimpinan tentu akan lebih baik mencapai kinerja yang lebih tinggi. Banyak terkadang karyawan itu tugasnya sangat berat, tiba-tiba berubah skala prioritas yang diberikan oleh pimpinan. Dan itu wajar. Kenapa? Karena pimpinan menganggap bahwa dengan perubahan mendadak diharapkan ada sesuatu yang bisa terselesaikan dengan cepat. Biasanya para pimpinan terlalu banyak ide-ide yang bisa diimplementasikan dan terkadang bawahan tidak sanggup mengikuti apa yang diinginkan oleh pimpinan dalam satu organisasi. Banyak contoh sebenarnya kan ya, kalau kita buat deskripsinya, banyak sekali contoh pimpinan yang ingin bekerja dengan cepat dan targetnya terpenuhi. Berikutnya adalah bagaimana cara pandang pemberdayaan dengan accountability. Tentu harapannya adalah para karyawan bisa secara konsisten begitu ya. Bagaimana kira perannya sangat jelas gitu. Standarisasi yang diberikan dan penilaian kinerjanya. Nah, ini perlu. Di banyak organisasi selain kompensasi ada gaji yang tetap, juga terkadang ada bonus-bonus, ada insentif-insentif tiap bulan. Nah, ini adalah cara pandang pimpinan menghargai bahwa karyawannya telah berkinerja dengan baik, telah memiliki tanggung jawab terhadap semua authority, wewenang yang diberikan kepada bawahan dan dikerjakan dengan baik. Tentu kalau kita lihat dari sisi accountability, pertama kata menggunakan jalur training untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Kedua, memberikan tugas yang jelas serta ukuran yang jelas. Ketiga, melibatkan karyawan dalam penentuan standar dan ukuran. Ini semakin jelas ya bahwa bottom up itu ternyata sangat diperlukan ya. Jadi cara pandang pimpinan terhadap kebutuhan organisasi menggunakan karyawan di tingkat bawah ini diajak bicara dan sangat diperlukan. Berikutnya adalah memberikan bantuan kepada karyawan dalam penyelesaian beban kerja. Ada cara pandang pimpinan, strategi yang dilakukan untuk tepat waktu dalam penyelesaian pekerjaan. Ada trik tertentu, ada formula tertentu yang selalu digunakan. Dan berikutnya adalah menyediakan periode dengan waktu pemberian feedback. Ada hal-hal yang kurang tentunya diberikan masukan oleh pimpinan. Ada hal-hal yang lebih, juga pimpinan selalu memuji bawahannya. Tidak boleh kalau sudah berhasil diabaikan begitu kan. Jadi sekecil apapun yang telah dikerjakan oleh bawahan sangat perlu untuk diberikan perhatian dan penghargaan. Berikutnya adalah communication. Komunikasi adalah keterlibatan dalam semua anggota organisasi perlu diciptakan. Pemahaman, saling memahami antar karyawan perlu ada. Keterbukaan perlu ada. Keterbukaan itu adalah
pimpinan bawahan sama-sama siap menerima kritik dan saran. Terkadang kedua belah pihak, pimpinan tidak mau dikritik, tidak mau diberikan saran. Atau sebaliknya, terkadang ada bawahan tidak mau dikritik dan tidak mau diberikan saran. Ini yang sangat disayangkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Akan berpengaruh terhadap kinerja individu, kinerja organisasi secara keseluruhan, kinerjanya, ya. Nah, bagaimana kira-kira hal-hal yang termasuk dalam komunikasi yang baik? Itu yang pertama, menerapkan kebijakan open door communication. Ini, jadi terbuka. Komunikasi itu yang baik adalah two-way communication, komunikasi dua arah. Tidak one-way communication kan ya. Jadi kalau two-way tadi adalah bagaimana saling memahami tadi ya, saling terbuka, adanya kritik dan saran. Nah, berikutnya adalah menyediakan waktu untuk mendapat informasi. Apabila ada sesuatu, diberikan waktu luang, rapat mingguan, bulanan, apa kira-kira yang perlu didiskusikan, apa termasuk ada permasalahan tidak setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan itu perlu disampaikan. Bila ada suatu problem, maka disampaikan secara terbuka dan dibahas secara bersama-sama. Ini sangat baik. Begitu ada problem, tentu ada solving, begitu ya. Berikutnya adalah menciptakan kesempatan dengan cross training. Perusahaan, pimpinan organisasi selalu memberi kesempatan yang baik bagi karyawannya. Tidak dibatasi semata-mata lalu membangun kinerja secara keseluruhan untuk organisasi. Ini sangat perlu. Nah, berikutnya bagaimana strategi yang dilakukan untuk pemberdayaan? Ada beberapa tentu, kalau kita lihat, berpikir jangka pendek, berpikir jangka panjang, itu sangat diperlukan. Kita lihat bagaimana rencana berpikir jangka panjang itu mengarah pada pemahaman posisi. Dan bila jangka pendek, maka mengarah pada performansi. Dan kita lihat ada beberapa cara pandang dari Cook dan Macaulay. Strategi pemberdayaan SDM berdasarkan atas 8 langkah keberhasilan. Beliau mengidentifikasi, begitu ya. Hubungan dengan visi yang pertama itu. Berarti empowerment itu harus dilihat visi misi organisasi. Ada nggak value-nya, begitu ya, yang harus dilakukan, yang harus diraih, yang harus dicapai, begitu ya. Ada nggak tahapannya, begitu. Tentu semua inilah cara-cara yang terbaik bagi organisasi. Yang kedua, diarahkan dengan menggunakan contoh-contoh. Empowerment itu selalu dengan contoh, begitu ya. Jadi pemberdayaan itu harus dengan contoh. Pimpinan memberikan arahan, bawahan melakukan apa yang diberikan, begitu ya. Ini perlu. Berikutnya adalah berkomunikasi secara efektif, sangat dibutuhkan. Meninjau kembali struktur organisasi, perlu tidak kira-kira ada perubahan dalam struktur. Memperkecil, memperluas, memperlebar, begitu ya. Itu sangat diperlukan bagi suatu organisasi. Atau mungkin menghambat birokrasi. Ini juga kadang-kadang menghambat kinerja berarti. Nah, itu perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya, menguatkan kerja tim. Membutuhkan kerja tim tentu adalah mekanisme terkuat. Menyediakan suatu lingkungan bagi pengambilan inisiatif. Nah, tentu menguatkan kerja tim ini sangat diperlukan bagi suatu organisasi. Kerjasama tim itu sangat perlu, ya, sangat perlu. Dan kita lihat adalah selanjutnya mendorong pengembangan pribadi. Nah, perlu rasa percaya diri diberikan kepada karyawan, kepada staf, diberi keluasan untuk mengambil suatu keputusan sendiri. Tentu arahnya sudah jelas dari pimpinan. Keputusan diambil itu adalah garis daripada keputusan sesuai dengan visi dan misi, itu tidak boleh menyimpang, begitu ya. Jadi arahan pimpinan tetap menjadi skala prioritas. Diberi kesempatan memberi keputusan, tapi tentu sesuai dengan arahan, begitu kan ya. Berikutnya menjadikan jasa layanan kepada pelanggan semakin fokus. Jadi sebagai fokus daripada, kalau di perusahaan-perusahaan customer oriented katanya ya. Jadi kalau kita sudah orientasi kepada
pelanggan, maka pemberdayaan ini diharapkan diberikan kepada peron terdepan. Siapa karyawan yang kira-kira bisa bekerja di lini depan dan memberikan kepuasan pada pelanggan. Banyak contoh di perbankan, pemberdayaan, pengambilan keputusan sesuai dengan arahan pimpinan adalah misalnya di front office perbankan begitu ya. Nasabah diharapkan menjadi customer satisfaction dan menjadi customer loyalty kan ya. Jadi ini betul-betul luar biasa. Perbankan contohnya karyawan, selamat pagi Bapak, Ibu, apa yang bisa kami bantu. Itu kata-kata yang sangat lembut. Bagaimana karyawan diberikan training dengan memberikan sesuatu kata-kata, kalimat yang terbaik untuk penghargaan bagi pelanggan. Ini luar biasa. Jadi jasa layanan saat ini berubah total. Pelanggan menjadi fokus bagi organisasi. Kalau contoh tadi perbankan, bagaimana nasabah menjadi loyal terhadap perbankan tersebut. Tidak pindah-pindah begitu kan ya. Ini luar biasa. Berikutnya adalah ukur perkembangan yang terjadi dan kenali serta hargai keberhasilan. Jadi kalau kita sudah melihat bahwa pimpinan sudah bisa mulai mengukur apa yang terjadi, ada nggak perkembangan yang baik, yang positif gitu, ada nggak keberhasilan yang perlu dihargai, atau diberikan reward secara khusus gitu. Banyak organisasi, banyak perusahaan yang saat ini begitu karyawan berhasil, maka diberikan reward yang luar biasa. Tidak sedikit perusahaan, misalnya memberi penghargaan bentuknya itu adalah berbagai macam bentuk penghargaan. Bukan hanya ukuran misalnya kepuasan dengan penerimaan uang, tapi dengan cara-cara lain begitu kan ya. Tentu peran karyawan ini sangat membantu dan keberhasilan ini sangat dibutuhkan bagi semua pihak dalam suatu organisasi. Berikutnya kita lihat prinsip pemberdayaan. Kalau kita lihat daripada segitiga ini ada trust, ada permission dan piramid. Power piramid ini luar biasa. Sisinya ada trust dan permission. Pertama langkahnya clearly define responsibility. Yang kedua delegate authority. Yang ketiga set standard of excellence. 4 train and develop. Kelima profit knowledge. Keenam give feedback dan 7 recognition. Nah kita lihat tahapan pertama itu jelas dikatakan bahwa bagaimana merumuskan tanggung jawab begitu ya. Yang kedua memberikan kewenangan sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, standar keberhasilan yang baik. Perlu tentukan tidak begitu standarisasinya. Berikutnya adalah berikan anggota pelatihan agar memenuhi standar tersebut. Ini jelas tahapannya. Karena yang kelima, berikan anggota pengetahuan dan informasi yang diperlukan. Dan keenam, berikan anggota umpan balik mengenai kinerjanya. Oh ya, kinerja saya bagaimana Pak? Kata bawahan. Kata pimpinan, Anda sudah bagus, tapi masih ada kurang yang perlu diperbaiki. Dari sisi A, B, C, itu perlu. Menghargai kinerja bawahannya. Yang ketujuh, bagaimana menghargai keberhasilan anggota organisasi. Tadi saya katakan dengan reward begitu ya, recognition itu perlu. Dan memberi kepercayaan pada anggota perlu. Memberi kesempatan pada anggota perlu. Walaupun gagal, nanti kita coba ulangi begitu. Jadi hal-hal yang sekecil apapun, berikanlah penghargaan kepada anggota organisasi, berikan tempat yang terbaik, perlakukan adalah sesama anggota organisasi, saling mendorong, saling memberi motivasi, begitu ya, agar organisasi ini lebih baik. Jadi kalau power piramid ini dilaksanakan dengan baik, maka sisi trust dan permission itu juga akan mudah dilaksanakan. Jadi jangan ragu-ragu pimpinan dan jangan ragu-ragu bawahan. Kalau memang sudah pengetahuan yang sudah didapat, maka akan sangat mudah dilakukan sesuatu yang ingin dilaksanakan, sesuatu yang ingin dicapai agar tujuan-tujuan semua organisasi bisa dengan sangat cepat diraih begitu ya. Nah, kita lihat
Hasil evaluasi tentu diperlukan bagi adik-adik semua. Materi-materi yang mulai awal tadi tentu ini sangat mudah. Pertanyaan tentang pemberdayaan tuh ya. Ini perlu pelajari dan perlu dijawab ya. Perlu dijawab agar memudahkan memahami. Ada beberapa cara pandang Anda menjawab, menambah begitu ya. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan sesuai dengan pemahaman Anda, itu sangat baik. Agar semua bisa diterima, bisa dilakukan dengan hal-hal yang baik, gitu ya. Tentu materi pemberdayaan ini saya akhiri dan mohon kepada adik sekalian bisa memahami, bisa dipelajari, dan bisa mengembangkan serta mengimplementasikan apa yang didapat pada sesi materi pemberdayaan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya dan saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.